Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Rabu pagi hari ini tanggal 17 April 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena Tuhan senantiasa memelihara kita, menjaga, melindungi, memelihara kita bisa bernapas, bisa kumpul kembali dengan keluarga, kita bisa beraktivitas. Ingat, itu semua karena Tuhan. Tanpa izin Tuhan tidak bisa terjadi. Oleh karena mari kita mau takut sama Tuhan. Kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Kita mau selalu mencari Tuhan. Kita mau selalu hauskan firman Tuhan. Seperti halnya pada pagi hari ini, firman Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada 70 orang tua Israel. Dan ternyata ada Roh Kudus, ada Tuhan hadir di tengah-tengah. Berarti Tuhan hadir, omnipresent. Dimanapun kita berada, Dia hadir, Dia tahu persis. Tidak ada satu pun yang tersembunyi di depan Tuhan, karena Dia maha segala-galanya. Untuk itu saya, Pastor Yakub Rahmat, akan menyanyikan sebuah pujian. Tuhan berkuasa melakukan segala perkara. Tuhan berkuasa melakukan segala perkara. Tuhan Yesus Maha kuasa, amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Tuhan Yesus Maha kuasa, amin, haleluya. Tuhan Yesus Maha kuasa, Tuhan Yesus Maha ajaib. Tuhan Yesus berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, mengatur segala-galanya. Itu bukti kuasa Tuhan Yesus tak terbatas, amin, haleluya. Dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal, amin, haleluya. Tuhan Yesus menciptakan segala-galanya. Semua ciptaan Tuhan, termasuk hidup kita, Yesus yang ciptakan. Dia berkuasa, Bapak Ibu. Seperti kalau saya membaca di dalam kitab Ayub pasal 38, dikatakan di situ ayat 18, apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Apakah pintu gerbang mau tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit? Atau menetapkan pemerintahnya di atas bumi? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyambung sambil berkata kepadamu, ya, amin, haleluya. Tuhan Yesus Maha Kuasa, Tuhan Yesus Maha segala-galanya. Engkau Tuhan Maha Kuasa, amin, haleluya. Matahari, bulan dan bintang, lautan dan daratan, semuanya Engkau yang ciptakan, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan
Itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa, kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus. Tuhan Yesus, Ku Maha Kuasa. Amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, Dia ciptakan seluruh umat manusia, langit dan bumi, semuanya Tuhan Yesus yang ciptakan. Terima kasih Bapa. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku pagi ini mau baca firman Tuhan. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku. Amin, haleluya. Agar aku tidak berdosa kepada Tuhan. Pengharapanku, pertolonganku hanya datang dari Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Bapakku Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang menciptakan segala-galanya. Oh, takut kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan kepada Ayub, dikatakan di situ di dalam Ayub 38. Pada waktu Ayub, seringkali Ayub itu ada 3 Ayub mengalami periode. Yang pertama dia hebat, dia kuat. Tapi pada waktu yang kedua dia tidak tahan. Dia sampai ngomel-ngomel Tapi ketiga baru dia takut buat dijawab sama Tuhan. Seperti di dalam Ayub 38:18 Ayat 17. Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau apakah engkau melihat pintu gerbang kelam kepekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Wow, saudara, karena sebelumnya Ayub mengeluh, saudara. Kalau saudara baca, Ayub itu kalau saudara baca di dalam kitab Ayub, banyak Ayub itu kadang-kadang sampai istrinya pernah bicara kan, supaya kita mengutuki, supaya kutuklah Tuhan, Dan Ayub merasa dirinya paling hebat, paling tidak bersalah kepada Tuhan, Tapi Tuhan nyatakan kebesarannya. Hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Itu tertulis di dalam Ayub 32:13 Oleh itu mari kita mau takut kepada Tuhan, karena sumber segala-galanya itu hanya Tuhan. Kalau kita baca di ayat 31, sekali lagi Ayub mengaku tidak bersalah, saudara. Sebaiknya kita nih harus takut sama Tuhan, Tidak, jangan sampai kita merasa paling benar. Ayub 31:36 dikatakan, Ayub 31 ayat yang ke-6, Ayub berkata, biarlah aku bertimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Wah, mengaku dia hebat, sombong rohani, saudara. Dia ngomel-ngomel sama Tuhan, Tapi Tuhan menyatakan kuasanya. Apakah engkau tidak mengerti hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahan di atas bumi? Dibuka semua Tuhan, saudara. Tapi Ayub bertobat pada akhirnya. Berkata di dalam Ayub 42 ayat yang ke-5 di sini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, bertobat Ayub. Dia takut kepada Tuhan. Karena ternyata Tuhan maha segala. Dahsyat, saudara. Maka kita takut sama Tuhan. Saya takut sama Tuhan. Lebih bagus takut sama Tuhan. Jangan sampai kita berani sama Tuhan, ngomel, bersungguh. Hasilnya apa, saudara? Hasilnya murka Tuhan nanti. Mari kita baca, supaya kita jelas. Kalau kita baca firman Tuhan, supaya kita dengan mengerti firman Tuhan, supaya kita berhati-hati bagaimana kita harus bertindak. Yang jelas, bertindaklah, berperilakulah selaras dengan firman Tuhan. Jangan bertindak ngawur. Jangan berperilaku melawan dengan firman Tuhan. Jangan berperilaku seperti Yudas Iskariot, melawan seperti Raja Saul. Diangkat semua, saudara. Batal raja, diangkat sama Tuhan, Oleh itu kita takut sama Tuhan
Dalam ayat 1 ayat 21 Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil. Ya, jangan kita berani macam-macam, lebih bagus kita hormat kepada Tuhan, takutlah kepada Tuhan. Mari pagi ini sebelum kita beraktivitas datang kepada Tuhan, kita mengerti firman Tuhan supaya kita bertindak hati-hati, lakukan sesuai dengan apa maunya Tuhan ya. Mari kita membaca Bilangan 11 ayat 24. Demikian firman Tuhan sampai 35. Setelah Musa datang keluar, disampaikan firman Tuhan kepada bangsa itu, yang mengumpulkan 70 orang daripada tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang dihinggap kepadanya, ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhan mereka seperti nabi, tapi sudah itu tidak ada lagi. Nah, ini kalau kita lihat sini saudara ya. Ini dari ayat 24 sampai 25 sudah mencerminkan tentang Tritunggal dari Tuhan. El Shaddai, Tuhan Bapa kita Yahweh. Mari kita bicara Tritunggal. Perhatikan baik-baik. Yang pertama ayat 24 dikatakan, setelah Musa datang keluar, disampaikan firman Tuhan, firman Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Ini firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Perhatikan firman Tuhan itu kepada bangsa itu, yang mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka pergi di sekeliling kemah. Keliling kemah berarti Yesus mengatakan supaya ada rumah Tuhan, kemah dalam rumah Tuhan ya. Terus berikutnya, lalu turunlah Tuhan. Nah, Tuhan jadi Tuhan Tritunggal. Ada Yesus, ada Tuhan jadi satu. Ya, tadi Yesus berfirman, Yesus yang berfirman, turunlah Tuhan berarti kita berkata Tuhan Yesus dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian dia beri sebagian roh, ada roh Tuhan, roh kudus. Berarti memang menjadi satu. Ada Yesus, Tuhan, Yesus, ada roh kudus. Roh Yesus kalau kita baca dalam Kisah Rasul, ada roh Yesus ada roh kudus, roh Tuhan, roh Bapa, roh Allah. Ya, jadi jelas di sini ketiga ketritunggalan dari Tuhan yang Maha Besar dan membuat kita takut akan Tuhan. Terus berikutnya, yang ayat 26, masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu, roh Yesus, roh Tuhan, roh kudus, hingga pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tapi tidak turut pergi ke kemah, maka penuhan mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembali Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tuan Israel. Jadi artinya kita takut sama Tuhan. Jadi ketika Tritunggal dari Tuhan hadir, maka dikatakan, tapi Musa 29 berkata kepadanya, apakah kau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi. Oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga rohnya. Jadi ada firman Tuhan, ada Tuhan, ada roh kudus, roh Yesus. Takut kita kepada Tuhan. Dan kita minta sama Tuhan, supaya senantiasa Tuhan, ada firman Tuhan, ada roh kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita tidak dikuasai oleh firman dari iblis, roh iblis tidak. Tapi mari kita dikuasai oleh firman Tuhan, roh Tuhan, dan Tuhan sendiri. Terus berikutnya ayat 31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut. Dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Dan kira-kira 12 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang yang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya ke lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulutnya mereka, sebelum mereka dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamai tempat itu Kirbot Awah, karena di sana dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu dari Kaserot dan mereka tinggal di situ. Di sini kita bisa belajar. Yang pertama, tentang Tritunggal dari Tuhan Allah.
yang maha besar. Bapa kita Yahweh, ini disebut Tuhan Yesus Kristus. Ada Tuhan, ada firman Tuhan, ada Roh Kudus. Dan kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, dan andalkan Roh Tuhan. Dan yang kedua, takut kita kepada Tuhan. Jadi bangsa Israel karena murka Tuhan, karena begitu Tuhan turunkan burung puyuh, langsung dia makan dengan rakus. Harusnya dia berdoa dulu kepada Tuhan, harusnya dia bersyukur kepada Tuhan, harusnya dia menghormati Tuhan. Tidak langsung makan selagi daging itu ada di mulut mereka. Coba rakus mereka, maka dikatakan murka Tuhan turun besar karena orang itu bernafsu rakus, tidak lagi hormat sama Tuhan. Jadi kita bisa belajar, saudara, apapun yang Tuhan berikan buat kita, jangan bertindak ngawur, saudara. Ini bersifat rakus. Dia tidak bersyukur kepada teman kita, berterima kasih kepada firman Tuhan. Supaya apapun yang kita dapat berkat Tuhan, apapun keadaan yang kita terima, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan, hormati Tuhan, karena Tuhan itu berkuasa atas segala-galanya. Dan jangan sampai menunggu Tuhan itu murka, tapi mari kita senantiasa mau hidup taat kepada firman Tuhan. Di sini kita bisa belajar, mari kita senantiasa mau hormati Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Jangan bertindak ngawur, saudara. Jangan bertindak menurut daging, bersifat rakus. Dia bertindak daging, nafsu, ya tidak sesuai dengan apa maunya Tuhan. Maka Tuhan itu selalu marah kepada bangsa Israel, karena mereka senantiasa bertindak menurut daging, tidak bertindak menurut apa maunya Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan pada pagi hari, mari kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan, bertindak sesuai dengan apa maunya Tuhan, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus Maha Kuasa, Tuhan Yesus Maha segala-galanya, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, Dia ciptakan segala-galanya. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Perhatikan saudara, tadi Tuhan murka karena Tuhan tidak mau ada cacat celah, saudara, karena Tuhan itu Maha Kudus. Perhatikan juga nih, di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang pertama dikatakan, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tuhan Maha Kuasa. Dan mari kita mau hidup jangan bercela, jangan ada titik dosa dalam kehidupan kita. Maunya Tuhan. Maka pentingnya di sini ada firman Tuhan, dikatakan tadi ada Tuhan, ada Roh Tuhan, supaya kita hidup berhati-hati sama Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan selalu mengandalkan firman Tuhan. Andalkan Tuhan dan selalu minta pimpinan Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Amin. Tuhan Yesus Maha Kuasa, Tuhan Yesus Maha segala-galanya, Tuhan Yesus Maha dahsyat ajaib. Amin, haleluya. Berharaplah kepada Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan Yesus, bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi.
Tuhan memberkati kita semua. Mari seperti firman Tuhan pagi ini yang pertama, andalkan Tuhan dan hiduplah di dalam firman Tuhan dan minta pimpinan Roh Kudus. Ada Tuhan, ada firman Tuhan dan Roh Kudus. Jangan bertindak rakus, tapi bertindaklah hati-hati, bersyukur, senantiasa berharap dan menghormati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.